Jadi bis yang saya tumpangin itu tabrakan langsung terbalik. Terbalik, bener-bener terbalik. Tapi yang anehnya, saya enggak kenapa-kenapa. Bersih, total bener masih utuh, nggak ada luka satupun. Padahal itu bis bener-bener terbalik, terbaliknya juga, wah parah itu bener. Penumpang yang lain tuh luka ringan, luka berat, cuma saya doang. Ada yang meninggal nggak? Ada satu orang, keneknya. Oh, keneknya meninggal? Keneknya meninggal. Pas saya coba mau tidur itu jam 3, itu kayak di atas saya, di atas tempat tidur saya, itu langsung depan sama saya. Si sosok yang waktu itu jadi tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Capslog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang dulu pernah nih bergabung dalam komunitas satanik. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih seperti apa sih satanik itu. Dan kali ini kita udah berhasil nih menghadirkan mantan komunitas tersebut. Dan ini agak-agak barbar ya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Iya. Siapa namanya nih Bang? Yudi. Bang Yudi. Iya. Sekarang tinggal di mana Bang Yudi nih? Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Dan ini kejadian waktu di Tangerang atau di mana nih Bang? Kejadian di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Oke. Dan kenapa nih Abang mutusin buat stop atau keluar dari komunitas itu? Ceritanya sih sebenarnya panjang Bang. Panjang ya? Panjang. Oke. Mungkin teman-teman udah penasaran nih. Iya. Kita terima kasih ya Bang. Sempetin waktunya nih datang sini nih. Iya, sama-sama. Buat lagi pengalaman buat teman-teman di rumah nih. Dan dari cerita Bang Yudi ini semoga bisa kita ambil segi positifnya Bang ya. Iya. Karena pengalaman orang itu bisa kita ambil nih sob positifnya. Jadi jangan sampai kita terjebak di dunia seperti itu atau kejadian seperti itu. Bisa kita antisipasi lah. Dan tahan dulu Bang Yudi ya. Iya. Oke. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Yudi, kisah pengalamannya nih Bang? Ini sebenarnya kisah, bener-bener kisah yang nggak bisa bakalan saya lupain seumur hidup. Oke. Itu sekitar tahun 2007. Itu kondisi pertama, itu kan saya dagang awalnya. Dagang apa waktu itu? Dagang apotek, obat-obatan. Oh, jadi buka apotek waktu itu? Iya, jadi pas saya selesai kelar dagang, itu sampai rumah maghrib jam 6:30. Itu saya ngeliat kedua orang tua saya itu sedang bertengkar hebat itu. Saya masuk kamar, lama-kelamaan kok ada semacam benda-benda terbang. Saya lihat ternyata bapak saya lagi sama orang tua saya lagi berantem. Oh, maksudnya barang-barang lempar-lempar iya. gitu. Tepatnya jam 8:30 kurang, itu saya keluar dari rumah. Saya mau cari ketenangan, mau cari bener-bener damai, itu saya pergi ke stasiun Jakarta Kota. Iya, iya. Setelah saya sampai di stasiun Jakarta Kota itu jam 9:15 malam. Oke. Entah kenapa itu ada seorang bapak-bapak nyamperin saya. Waktu itu Abang tinggal di Tangerang apa di Jakarta? Di Jakarta. Oh, okay. Di Jakarta. Itu jam 9:15. Itu saya disamperin oleh bapak-bapak. Dia pakai jubah hitam, serba hitam. Dia ngomong ke saya, kamu lagi banyak masalah ini. Saya jawab, iya. Lalu dia ngajak, udah ikut saya, biar hidup kamu tenang. Si bapak ini pakai jubah seperti apa Bang waktu itu? Jubah hitam, bener-bener jubah hitam, bener. Saya juga nggak ngelihat mukanya, tapi yang saya lihat itu posisinya memang serba hitam semua. Kepalanya Mbak dikuplukin atau enggak? Dikupluk. Jadi kepalanya. Ya. Iya.
Nah dari situ dia ngomong ke saya, ikut saya biar hidup kamu tenang, nyaman, dan dia bilang itu banyak duitnya. Di situ saya seperti kayak dihipnotis, dan itu pun saya ikut aja, nurut. Setelah itu saya dibawa ke apartemen ke daerah Jakarta Selatan. Tepatnya di jam 11 saya sampai di sana. Dari stasiun itu ke sana naik apa waktu itu? Naik mobil. Oh, mobilnya dia? Iya, mobilnya dia. Iya, mobilnya dia. Jadi pas banget jam 11, tank di sana sampai malam itu. Saya masuk ke apartemennya. Habis masuk ke apartemennya, saya ngelihat ada yang aneh memang. Jadi semacam di apartemennya itu kayak dibilang kayak gereja setan, iya. Dari situ saya sempat bimbang, kok seperti ini? Sedangkan saya muslim. Nah ini sebelum abang nyampe, kan abang perjalanan di satu mobil berdua sama dia. Iya. Itu ada percakapan apa waktu itu? Nggak ada sama sekali. Diem-dieman? Diem-dieman. Oh. Diem-dieman. Jadi pas nyampe sana saya bingung nih, ini kok kayak gereja, tapi kok kayak gerejanya yang saya tahu ya, gereja kan tanda salibnya lurus, melentang kan. Kalau ini tanda salibnya kebalik. Dan itu pun yang setahu saya, kalau misalkan di gereja itu kan ada yang namanya patung Isa Al-Masih. Ini bukan. Ini patungnya sosok seperti kepala kambing, megang tongkat. Itu patungnya terbuat dari emas itu. Patungnya. Jadi dia bilang, udah kamu tetap di sini, kamu jadi komunitas ini, kamu jadi grup ini. Dia bilang biar hidup kamu nyaman, lebih tenang lagi. Dan dia ngomong yang kita sembah patung kambing itu. Itu yang kita sembah. Itu orang nyebutnya seperti Lucifer. Jadi kayak rajanya iblis. Pas dia berbicara ke saya, yang kita sembah itu, saya ikutin. Sampai akhirnya pas dalam perjamuan, itu ada yang namanya kita serah terima. Maksudnya. Nah ini pas abang ngobrol sama dia di apartemen itu di malam itu abang pulang atau nginep di situ? Pulang langsung, pulang. Pulang. Abis pulang itu sekitar 2 hari saya baru dihubungin lagi. Pulang sendiri atau diantar? Sendiri. Oh sendiri. Sendiri. Dan itu pun setelah 2 hari itu saya dihubungin, saya suruh balik lagi ke sana. Tapi pas tepat jam 9 malam, nggak boleh lewat, nggak boleh kurang. Itu. Di hari kedua itu saya pas bener jam 9 malam, itu sekitar di dalam apartemen itu ada 7 orang. Ada 7 orang. Dan di sana ada persembahan, kita harus ngeluarin dari tangan kita sendiri. Jadi waktu itu tuh suruh masing-masing pakai jarum, ditaruh di cawan kecil. Setelah semua sudah, itu kita minum. Jadi orangnya itu bilang seperti simbol. Nah 7 orang ini bang, laki semua atau campur cewek? Laki semua. Laki semua. Dan pakaiannya apa waktu itu? Pakaiannya sama, serba hitam semua. Serba hitam dan pakai kupluk semua. Kayak gini? Iya. Merinding gua. Oke. Jadi setelah kita minum, kita harus yang namanya sujud. Kalau kata orang Islam, kita sujud harus ngadep ke si patung kambing itu, Lucifer itu. Jadi kita sujud itu sekitar 5 menit atau 3 menitan. Setelah kita bangun, di atas altar itu sudah ada janin. Itu janin seumur sekitar 2 atau 1 bulanan. Janin. Wow. Janin. Setelah kita berdiri, kita ngelihat di persembahan ada janin itu tuh kita suruh makan masing-masing. Sudah ada bagiannya. Dia bilang ini biar memperkuat tubuh kita nyatu dengan si Lucifer ini. Dan waktu itu memang tanpa ada pikiran saya ikut. Saya makan di situ dan
setelah saya makan, saya memang ngerasa badan tuh lebih enteng. Oke. Lebih enteng, lebih nyaman, lebih tenang lagi. Memang iya. Tapi ada satu setelah saya makan itu, kejadian yang menimpa orang tua saya waktu itu. Di malam itu juga atau? Di malam itu juga, jam 1:30-an, 1:30 malam. Jadi pas kita kelar acara itu, 1:30 malam itu saya dikabarin sama adik saya, orang tua bapak udah nggak ada. Nah dari situ saya mikir, ini kenapa ya? Perasaan cepet banget. Tadi pagi itu bapak saya masih olahraga, masih sehat walafiat. Saya sempat mikir, apa karena saya ikut komunitas ini, apa saya mikir saya ikut sekte ini. Tapi saya mikirnya udahlah, yang penting hidup gue bisa tenang, hidup gue bisa nyaman, gue nikmatin. Itu Bang. Jadi pas setelah itu kelar semua persembahan, selesai, kita pulang masing-masing tuh. Nah, terus selama abang di situ sama 7 orang ini ada obrolan apa waktu itu, Bang? Sebelum abang pulang? Nggak ada sama sekali. Kita bener-bener nggak ada obrolan, nggak ada tatap muka sama sekali, nggak ada. Jadi kita harus bener-bener fokus ngadep si patung Lucifer ini. Oh, berarti nggak ada kayak diskusi, ngobrol? Nggak ada ngobrol sama sekali. Gini-gini, nggak ada? Nggak ada. Terus? Nggak ada. Apa aja Bang dibilangin sama, apa sih pemimpinnya ya bisa dibilang? Iya. Apa dia, ceramah apa waktu itu? Dia dibilang ceramah sih, belum. Belum. Itu kalau untuk ceramah ada nanti. Itu nanti saya ceritain. Oke. Jadi saya pulang ke rumah. Hampir 2 minggu saya dibel lagi, suruh balik lagi. Dari sini baru saya benar-benar tahu yang namanya Lucifer, raja dari segala raja iblis. Itu saya ngelihat real banget. Itu bener-bener real, nyata di depan mata saya. Jadi awal mulanya itu saya diundang lagi ke apartemen itu. Saya dibel sama 7 orang itu. Jadi pas kita mau persembahan, orangnya ngomong, orang gerejanya sana ngomong, kita mau datengin Lucifer. Kita mau datengin Tuhan kita. Kalian nggak ada yang boleh tatap muka satu sama lain. Benar-benar harus fokus dan ikutin apa yang saya arahin. Dan waktu itu saya sama 7 orang ini itu suruh sujud ngadep patungnya si Lucifer. Selang 3 menit ada cawan isinya masing-masing. Ada 7 orang, itu kita harus minum. Wow. Setelah minum, itu saya ngerasa ada bau-bau amis, bau-bau ibaratnya kayak bau-bau bangke lah, bau busuk. Setelah itu datang seekor lalat hijau kecil. Oke. Seekor lalat hijau kecil itu datang, habis itu dia langsung nemplok di patung si Lucifer ini. Selang 3 detik atau 5 detik itu berubah total. Jadi bentuknya benar-benar bentuk manusia. Kepalanya kepala kambing, ada tanduknya 2, terus dia megang tongkat. Itu dia punya buntut di belakangnya. Jadi benar-benar seperti sosok kambing. Saya aja masih merinding ini kalau buat ininya. Oke, lanjut Bang, cerita lagi. Setelah itu dia datang ke 7 orang ini. Dia datang itu ke salah satu anggota saya. Karena posisi kita saat itu sedang sujud, dia cuma pegang pundaknya. Setelah itu dia langsung hilang. Berubah lagi menjadi lalat hijau dan pergi. Setelah yang 1 orang langsung hilang lagi? Iya, hilang lagi. Berarti nggak semuanya dipegang? Enggak. Jadi kalau kata orang gerejanya itu, dia bilang keberuntungan bisa yang didapat sama kamu tuh kalau bisa sampai dipegang sama si Lucifernya langsung. Jadi pas acara itu selesai,
setelah ritual itu selesai, kita pulang masing-masing. Nggak ada obrolan, nggak ada tatap muka, nggak ada ini. Jadi pulang, bener-bener pulang kita masing-masing ke sana. Kita pulang masing-masing ke rumah. Baru ngerasain itu pas 1 hari. Saya bener-bener ngerasain ada perubahan dari hidup saya. Pertama dari segi, kan saya dagang. Itu dari segi rezeki emang iya. Iya bener, nggak ada putusnya sama sekali. Memang iya. Jadi saya mikirnya, oh mungkin ini gue ikut komunitas ini kali, makanya rezeki gue lancar. Nah ini rezeki lancar maksudnya gimana? Dagangan rame atau gimana? Rame, bener-bener rame. Oke. Bener-bener rame. Jadi kita tuh nyari duit tuh sejam aja itu bisa sampai puluhan juta. Tapi memang ada ya, mungkin dari segi itu ada tumbalnya, mungkin ada ininya juga. Itu ibu saya meninggal. Kapan meninggalnya? Pas setelah lepas dari persembahan itu sekitar 3 hari. Oh, meninggal. Secara misterius itu. Secara misterius, soalnya adik saya ngomong maghrib sampai isya itu masih ngobrol, masih sehat, masih sempat makan bareng. Di situ saya benar-benar ngerasa kehilangan, saya benar-benar ngerasa orang tua saya itu benar-benar udah gimana ya, kehilangan orang tua tuh benar-benar berat. Makanya udahlah, jalanin aja hidup ini. Iya. Pas orang tua meninggal, abang datang? Datang. Tapi datangnya saya, semua dari adik saya, dari saudaranya ibu, itu semua pakai baju koko, kecuali saya doang. Saya pakai baju jubah hitam seperti ini nih. Ngeri juga nanti ketemu orang pakai jubah hitam ya. Serba ketutup semua, nggak ada yang boleh diliatin sama sekali. Dari situ semua orang curiga sama saya. Ini kok anaknya beda sendiri. Pas pemakaman ibu saya selesai, saya pulang langsung. Saya pulang, itu pun ada ya seorang ustadz itu negor saya. Negornya seperti ini, berhenti. Dia ngomongnya cuma berhenti. Yang saya pikir berhenti ini nih, apa nih? Dari situ saya punya pikiran, berhenti apa ini? Berhenti apa? Gitu loh. Abang masih belum paham? Iya, masih belum paham sama sekali. Iya. Ada memang adik saya juga ngomong, waktu itu dia sampai masuk ke kamar saya, nemuin majalah satanik. Dari situ dia sempat kaget, adik saya sendiri. Dia bilang, lu ngapain baca-baca kayak beginian? Jangan-jangan bapak sama ibu gara-gara lu lagi nih meninggalnya. Meninggal nggak wajar. Soalnya adik saya ngomong, itu bapak sama ibu kondisi sehat semua lu. Dari situ saya pergi ninggalin adik saya. Saya pergi langsung ke apartemen gereja itu. Oh, langsung ke sana lagi? Langsung. Jadi tanpa ada telepon, tanpa ada yang nyuruh, saya langsung lari ke sana. Jadi pas jam 2:30 itu saya lari ke gereja. Gereja itu nggak dikunci sama sekali. Saya masuk langsung berdoa sama si Lucifer ini. Saya bilang, ini kenapa kok bisa jadi kayak gini semua? Memang itu kayak ada yang jalan dari belakang. Ada yang jalan dari belakang, tapi sosoknya ini bukan si sosok Lucifer. Kalau mungkin untuk para satanik juga tahu kali yang namanya Bezelum. Oke, apa tuh Bezelum? Bezelum itu jadi semacam rajanya di atas Lucifer ini. Datang sosok itu sosoknya kalau saya lihat ya, itu sosoknya memang sosok baik banget. Jadi kayak menopang banget. Kita ngadu didengerin. Memang sosoknya itu dia sosok seperti kalau kayak di gambar kita ya, di gambaran kita, itu sosoknya seperti sosok
manusia katak. Tepatnya. Paling amat ya. Dibilang itu memang Raja Iblis, iya. Karena yang saya lihat dia punya simbol seperti Lucifer. Simbol seperti Lucifer itu di jidatnya. Jidatnya Simbolnya itu gimana? dia punya lingkaran kayak lingkaran setan. Kita pun sebagai anggota itu sebenarnya masih ada lingkaran setan itu. Itu bukan masih ada di jidat kita. Itu nggak semua orang bisa lihat. Kalau abang dulu ada berarti? Ada. Di sini masih jidat? Iya, masih di jidat. Di spidol atau gimana? Jadi kayak semacam kalau misalkan orang bisa lihat, ini tuh kayak semacam bentuk perak atau emas kayaknya. Oh. Bentuk emas. Jadi hanya orang tertentu yang bisa Iya. melihat itu. Dan itu pun kita ada tanda di tangan sebelah kanan. Itu semua anggota ada tanda sebelah kanan, itu tanda 66. Jadi tanda 66 itu bahwa kita tuh komunitas satanik, komunitas sekte ini gitu loh. Karena setahu saya berbeda-beda memang komunitasnya. Jadi pas setelah itu saya ngadu sama si Bezelum. Bezelum bilang, ini bukan takdir kamu. Takdir kamu di sini. Takdir kamu di sini, bapak kamu di sini, dan tempat kamu di sini. dia ngomong seperti itu ke saya. Itu ngomongnya face to face atau hanya suara aja pada waktu itu? Dia ngomong langsung di samping telinga saya. Sosoknya ada? Sosoknya ada. Sosoknya ada. Mungkin kalau orang bisa lihat yang namanya Bezelum, itu sosok yang paling mengerikan. Tapi menurut saya enggak sama sekali. Jadi memang sosoknya itu bersahabat. Sosok seperti kalau kayak orang Islam ngomong seperti sosok malaikat. Jadi dia ngomong seperti itu, dia ngomong terakhir jalanin di sini. Udah, habis itu dia pergi. Dia pergi jam 5 subuh. Itu saya pulang, harus siap-siap karena kan saya dagang. Saya buka toko. Pas saya buka toko, memang saya buka toko itu tuh kayak ada semacam plastik hitam. Saya nggak tahu itu datangnya dari mana karena baru saya buka toko itu plastik udah ada. Pas saya buka itu duit 150 juta. Dalam plastik itu? Di dalam plastik itu. Wah, masa sih? Serius. Itu pas kejadian itu baru saya dihubungin sama pihak gereja. Dia bilang, kamu sudah terima belum? Nah, saya bingung dong. Sudah terima apa? Dari situ dia nggak bilang, dia cuma bilang sudah terima belum. Nah, yang saya pikirin, oh mungkin ini kali, duit ini kali. Iya. Saya kelar tutup toko sore itu. Sore saya coba datang lagi ke gereja karena kan gereja memang tidak pernah dikunci. Itu saya datang jam 7 malam. Oke. Saya datang ke sana. Setelah itu saya ketemu sama yang waktu itu saya diajak. Oh, yang di stasiun itu? Iya. Dia ngomong sama saya, sudah diterima belum? Saya jawab, sudah diterima apa? Kantong plastik hitam. Saya bilang, sudah, itu duit buat kamu. Nah, saya juga nggak tahu dia bisa ngomong kayak gitu. Tapi selang dia ngomong seperti itu, adik saya nelpon. Adik saya nelpon, dia bilang di rumah ada kejadian aneh. Adik saya ngomong dia ngeliat manusia kambing, ada tanduk kedua, matanya ada 3, megang-megang tombak, tapi bayangannya ikut. Jadi kalau misalkan kita kan bayangan ikut langsung. Iya. Nah, dia enggak. Dia orangnya dulu jalan, selang 3 menit apa 5 menit baru bayangannya jalan. Nah, dia tuh adik saya ngomong dia ngincar adik saya yang bontot. Oh, iya. Tapi nggak bisa. Karena adik saya ngomong dia tuh udah ada yang jaga. Memang iya, nggak bisa. Tapi memang kejadian di rumah itu
yang ngalamin adik saya. Dia bilang tuh kejadiannya kayak ada gempa bumi. Tapi cuma rumah saya doang yang berasanya Goyang-goyang. goyang. Dan setelah gempa bumi itu ada bau-bau busuk, bau-bau bangke. Itu kecium sama adik saya dicari sama adik saya, nggak ada. Tapi dia nemu lalat hijau. Dari situ saya mikir, kok aneh ya? Setelah gua terima duit kok malah adik gua yang ini. Kenapa ini? Ada apa? Ada apa? Nah itu terus kalau untuk duitnya itu kan sama si pemimpinnya katanya udah ada depan ruko atau dalam di depan apa dalam bang tadi? Di dalam. Di dalam. Tepatnya. Nah itu siapa yang naruh? Saya juga kurang tahu itu. Abang nggak nanya? Enggak, saya nggak nanya sama sekali. Sama amat. Pas kejadian yang di rumah, adik saya nemuin itu botol darah, dia bilang. Botol darah semacam botol-botol kayak botol aqua lah, botol aqua yang mini itu darah. Nah dia ngomong ke saya, ini apa? Saya ambil, langsung saya simpan. Saya ngomong ke adik saya, ini bukan urusan lu, ini urusan gua. Ada di mana tuh posisi botol itu awalnya? Awalnya itu ada di kamar saya. Oh di kamar. Di kamar saya. Pas adik saya nemuin itu botol ada di atas meja makan. Makannya diambil sama dia, dicium mungkin sama adik saya, kok baunya anyir. Dari situ saya ambil, saya ngomong, ini bukan urusan lu. Mungkin dari situ adik saya mikir, ini abang gua kenapa? Kok bisa kayak begini? Itu udah ada ustadz, ada orang pinter yang iniin ke saya, nggak ada yang bisa. Iniin gimana maksudnya nih? Jadi adik saya tuh mau, saya tuh di semacam kalau di Islam di ruqyah. Oh di ruqyah, sempat mau di ruqyah. Sempet saya dipaksa di ruqyah di rumah. Oke. Saya di ruqyah, tapi yang orang ruqyahnya ini lewat. Nah, meninggal? Meninggal langsung di tempat. Wah, ngeri amat. Kejadiannya memang cepet banget ya. Jadi pas dari situ saya ngomong yang adik saya nemuin botol darah itu, saya simpan. Mungkin dia punya rasa curiga ke abangnya. Besoknya dia manggil ustadz ke rumah. Kebetulan saya ada di rumah, dipaksa saya suruh ruqyah. Saya udah sempat ngomong sama adik saya, jangan. Takutnya, saya sempat ngomong, takutnya orang yang ngeruqyahin gua ini yang lewat. Adik saya tetap nggak percaya. Nggak, lu harus mau. Ya kalau saya sih ya, coba aja. Saya bilang, coba aja. Kalau emang dia bisa, ya syukur. Enggak, ya udah. Paling saya bilang, ya paling dia yang lewat. Benar. Itu selang 5 menit apa 10 menit saya di ruqyah. Emang saya nggak ngerasain apa-apa. Oke. Tapi pas dia selesai, dia langsung gubrak jatuh. Oh, jatuh? Jatuh. Gubrak jatuh, adik saya langsung panik. Ini gimana ini? Kan gue udah bilang dari tadi, jangan. Takutnya ngebalik, bener aja kejadian. Dari situ, adik saya mungkin tahu saya ikut apa. Soalnya dia pernah ngeliat adik saya itu, kan memang di kamar saya gelap semua. Nggak boleh ada orang yang satupun nyalain lampu di kamar saya. Jadi dia masuk ke kamar saya pas kejadian itu. Dia masuk ke kamar saya itu malam jam 9. Masuk ke kamar saya dinyalain lampu. Nyalain lampu. Dia ngelihat, kan mungkin kalau makanya saya nggak mau bilang nggak boleh di dalam, nggak boleh nyalain apa-apa. Dia ngelihat di kamar saya ada lambang setan. Oh, lambang setan gede. Merinding lah. Lambang setan gede. Itu di apa? Dicat atau pakai spidol atau apa? Enggak, bener-bener enggak.
nggak ada apa-apa, nggak saya gambar, nggak saya bikin-bikin, itu bener nyetak langsung di tembok pas dinyalain sama adik saya itu. Iya, iya. Dia sempet kaget, dimatiin lagi sama dia, hilang lambangnya memang. Oh, berarti kayak secara goib gitu Iya. lambangnya. Makanya dia sempet ngomong, lu ini ikut apa? Lu ikut apa sebenarnya? Saya sempet ngomong, udah lu jangan tahu, cukup gua aja. Adik saya masih penasaran. Selang yang si Ustadz itu meninggal di rumah, kejadian seminggu itu, adik saya nyamperin. Saya juga nggak tahu kok dia bisa tahu apartemennya di situ. Oh, nyamperin ke apartemen? Iya. Ke gereja itu? Gereja itu diem-diem. Wow. Jadi ceritanya pas udah selesai itu seminggu, saya habis pulang dari pasar, seperti biasa, jam 5:30 tutup, terus sampai ke rumah itu jam 7, saya mandi, bebenah, saya mau jalan itu jam 9, nggak tahu saya kok kayak ada yang ikut sama saya di belakang. Tapi nggak ada orang sama sekali. Pas sampai di apartemennya, itu jam 11 malam. Saya masuk ke apartemen. Kebetulan itu ada anggota kita juga. Jadi pas saya datang, itu semua bertujuh datang semua lengkap. Karena waktu itu dia bilang kita harus persembahan. Karena pas waktu itu tepat banget hari ulang tahun gereja kita. Oke. Jam 12:30 itu saya ngelihat di pintu ada yang ngintip, kayak adik saya. Tapi masih saya coba tahan sampai jam 1. Saya mungkin penasaran, saya keluar bener adik saya. Saya itu bener-bener saya omel-omelin, saya maki-maki dia. Dia bilang katanya, gue cuma mau tahu lu ini ikut apa, lu nggak kasihan sama diri lu sendiri. Adik saya ngomong gitu. Nah dari situ saya nggak mikir apa-apa, yang penting saya bisa ikut persembahan itu karena kan itu hari ulang tahun gereja. Iya. Saya cuma ngomong sama adik saya, lu pulang sekarang, terus kalau lu pulang jangan pernah nengok ke belakang, kecuali kalau udah keluar dari apartemen ini. Lu mau tetap di sini? Adik saya bilang. Iya, dia tetap kekeh, lu harus ikut pulang. Udah lu pulang sekarang, takutnya telat, nyawa lu taruhannya. Akhirnya dia ikutin yang saya omongin, karena memang jujur, Bang, itu kalau kita ke sana nggak boleh ngelihat ke belakang. Oh. Jadi kalau kita ngelihat ke belakang, wassalam. Waalaikumsalam. Ngerinya. Mungkin dia ada rasa takut juga. Iya. Akhirnya dia pulang, sampai di bawah baru dia ngelihat ke belakang. Jadi dari bawah itu kan kelihatan, Bang, karena apartemennya itu pas banget di ujung kan. Dia tuh ngelihat ada kayak cahaya masuk di ruangan itu. Cahayanya cahaya emas, benar-benar emas. Setelah emas itu datang, ada cahaya api, dia bilang. Dia tuh ngomong sendiri sama saya. Iya. Jadi pas acara itu selesai, persembahan itu selesai, saya pulang, tapi saya mau pulang itu sempat ditahan. Dia bilang kita harus persiapin persembahan untuk pemanggilan Lucifer sama Bezelum. Nah, saya nanya, ini maksudnya gimana? Ya kalian bertujuh harus nyari janin. Janin bayi utuh. Utuh. Dia bilang, saya udah siapin semua, kalian tinggal datang aja ke kota-kota yang saya kasih tahu nanti. Kalian datang, tinggal kalian ambil doang. Dari situ saya pulang. Nyampe di rumah itu subuh, sekitar jam 5.
adik saya ngomong, itu tadi apaan? Kok gue lihat ada cahaya emas sama api? Saya ngomong, udah lu nggak usah tahu, lu nggak usah tahu sedalamnya apa gua nggak mau lu kenapa-kenapa. Dia bilang ya udah itu hak lu, gua udah nggak mau ngatur-ngatur lagi. Dari situ saya jalan sekitar dari subuh itu saya jalan dari rumah itu jam 9. Oke. Jadi saya dapat informasi saya harus ke daerah Indramayu. Sampai sana sore, saya tuh jam 4:30 sore. Jadi saya disuruh ngambil janin itu di daerah perkampungan. Memang sudah disediakan itu. Saya nyampe kampung sana, itu saya dikasih unjuk itu di rumah si A. Oh, di rumah. Di rumah. Ini kamu tinggal ngambil di rumah si A ini. Oke. Itu sudah disediain. Saya ambil, itu saya lihat. Itu janinnya, ya Bang. Janinnya itu dikasih toples kayak toples kue zaman-zaman dulu lah. Oke. Itu janin dimasukin ke situ, itu pure masih ini banget. Masih bener merah, darahnya juga masih bener-bener banyak banget darahnya. Saya bawa dari Indramayu itu jam 5 saya. Jadi kan kita persembahannya itu malam. Oh, malam itu juga? Malam, hari itu juga. Oh, nah itu yang rumah di perkampungan itu siapa itu? Yang nyiapin janin itu? Kalau itu saya kurang tahu. Saya sih cuma dikasih informasi, lo harus datang ke Indramayu, ke rumah si A ini. Sudah dikasih alamatnya. Bapak atau ibu-ibu di sana yang nyambut? Bapak-bapak. Oh, bapak. Bapak-bapak yang nyambut. Dia jamaah juga atau bukan? Bukan. Kira-kira? Bukan. Udah kelar saya di situ saya ambil karena kita mikir hari ini kita harus persembahan. Nggak boleh telat karena orang gerejanya ngomong jangan sampai telat di jam 12. Itu harus pas jam 12 malam. Saya buru-buru di sana sampai di apartemen itu jam 10:30. 10:30 kita udah ngumpul semua 7 orang itu. Dan yang anehnya itu janin 7 itu kan sudah ada di altar. Sudah ada di altar. Tapi selang kita berbalik badan itu hilang janinnya. Bener-bener hilang, nggak ada. Itu kita 7 orang itu langsung mikir ini janinnya kemana. Karena memang sudah waktunya kita harus persembahan. Tapi tiba-tiba hilang gitu? Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang sendiri, itu bener saya saksiin itu ada masih 7. Karena memang yang terakhir taruh janin itu saya. Itu ada 7. Pas kita mau balik badan ke sana, itu janin udah hilang 7. Nah, ke-7 orang ini, saya juga sempat mikir, ini kok hilang, gimana caranya? Gimana caranya? Jadi, mau nggak mau, ada salah satu anggota kita yang harus kita tumbalin. Anggota dari 7 orang itu? Iya. Jadi yang saya bilang tadi, yang di awal, kan ada orang yang dipegang pundaknya sama si Lucifer. Oh iya. Itu. Yang jadi tumbalnya itu. Dia pun pasrah, bener-bener pasrah. Kita ikat semua, kita udah laksanain semua, kita udah semuanya macam-macam, semacam kayak harus minum darah segala, terus kita harus makan, ada itu kayak semacam daging tapi nggak tahu itu daging apa. Kita makan, setelah kita makan kita harus sujud ke si patung itu. Setelah kita sujud ke patung itu, baru yang saya tadi bilang, ada saya nyium bau-bau amis, bau-bau anyir, langsung lalatnya datang, nemplok lagi di patung kuda itu, berubah lagi. Jadi apa waktu itu? Sama, Lucifer juga. Lucifer ya. Dari situ dia datang, dia minta
dari anggota kita yang sisa 6, jangan ada yang keluar satupun. Dia ngomong seperti itu, jangan ada yang keluar atau yang benar-benar mau keluar, atau yang pokoknya dia bilang jangan ada yang sampai keluar dari anggota kita, dari perkumpulan sekte ini. Kalau ada salah satu dari anggota kita yang keluar, itu nanti akan diteror. Dia ngomong tuh si Lucifernya, diteror sampai seumur hidup. Dan keluarganya nggak bakalan selamat. Jadi setelah si Lucifernya ngomong seperti itu, saya diam aja, saya udah selesai, kita pulang masing-masing. Kita pulang masing-masing, saya mikir, ini nggak bisa kayak begini. Gue mesti keluar. Walaupun resikonya saya tahu, itu dia udah ngomong seperti itu. Saya tahu, saya ambil itu resikonya. Dan memang iya, setelah kejadian itu, saya memang sering dihubungin sama si penjaga gereja itu, suruh hadir lagi. Jadi tepatnya kan di tahun 2009, itu pas lagi zaman-zamannya BBM tuh, yang HP BlackBerry. Dia BBM ke saya, nggak pernah saya balas, ditelepon nggak pernah diangkat. Dia datang ke toko saya, nggak tahu itu, saya lupa harinya, tapi memang masih di tahun 2009. Dia datang, tapi dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah, dia datang ke saya. Dia bilang, balik lagi kamu. Kalau kamu tidak balik, usaha kamu hancur, kamu nggak punya apa-apa. Nanti walaupun kamu nikah, nggak bakalan bahagia. Wow, ngomong gitu? Iya. Oke, maaf Bang ya, skip dulu bentar ya. Mungkin teman-teman di rumah nih dengar suara hujan gitu, tiba-tiba di luar hujan gede banget. Jadi kalau kedengeran tolong dimaklumin ya. Oke, siap Bang, lanjut lagi silakan, maaf. Jadi pas kejadian itu masih saya diemin, saya mikirnya nggak mungkin gue diteror-teror. Saya mikirnya seperti itu. Memang kejadian pertama kali itu saya diteror. Jadi awal mulanya tuh saya lagi di rumah, kondisinya memang lagi nggak fit di rumah. Itu kayak ada suara langkah, semacam suara langkah orang kuda, kayak manusia kuda. Manusia kuda, tapi saya lihat bukan, nggak ada. Maksudnya ini langkahnya atau sosoknya kelihatan? Langkahnya. Langkah kayak langkah kuda lah. Pokoknya. Tepatnya di jam 2 malam, adik saya yang bener-bener ngerasain. Jadi yang diganggu itu sebenarnya bukan saya, keluarga deket saya. Awalnya adik saya ngomong, itu tuh, paginya. Dia ngomong ke saya, gue semalam ngelihat sosok kayak katak. Kataknya kayak mana? Jadi kayak katak, tapi kok diperhatiin kesini jadi manusia. Jadi dia bilang kayak iblis. Nah, yang saya pikir katak. Saya ingatnya, oh ini Bezelum. Oh, Bezelum. Iya. Bukan katak bijar ya? Iya, bukan Ya. Yang lagi viral tuh, nggak tahu hilang kemana tuh orang. Ini bener, saya mikirnya, oh ini Bezelum ini yang datang kayaknya. Tapi kok dia nggak pernah ganggu saya. Yang diganggu tuh adik saya. Memang kalau buat diganggu, memang iya. Adik saya setiap hari diganggu. Jadi paginya itu dia cerita seperti itu. Dan saya coba buka dagangan. Itu semua orang nyium kayak bau busuk, bau bangke di toko saya. Tapi sayanya sendiri nggak nyium. Itu nyium tetangga atau konsumen? Itu yang depan. Oh, tetangga. Iya, yang depan ngomong ke saya, lu nyium gak sih bau busuk di ini lu, toko lu? Enggak nggak ada.
normal-normal aja. Hidung lu kali yang mampet katanya. Enggak, normal kok. Soalnya di sini semua nyium. Dia bilang, nyium, Bray. Toko lu tuh kayak toko kayak bau bangke, bener-bener bau bangke banget. Makanya memang semenjak itu nggak ada orang yang mampir ke toko saya. Nggak ada yang mampir, nggak ada yang beli sama sekali. Dan yang anehnya, pas saya mau tutup toko itu, saya tutup toko maghrib. Saya coba tutup toko, saya nemuin bangke emang. Tapi bangkainya itu kayak bangke janin. Ada di mana? Ada di bawah etalase saya. Tapi orang nggak ada yang lihat, cuma nyium doang. Dan saya pun dari pas buka toko pagi itu, saya cari, nggak ada. Tapi pas saya mau tutup, ini apaan ya? Saya tarik, ada janin. Kok janin? Ini apa? Saya mikirnya, karena kan saya juga nggak mikir ke situ lah. Pokoknya saya mikir, ini apaan sih janin? Udah, saya buang itu di Sungai Ciliwung. Saya buang dari situ, dari Sungai Ciliwung saya buang, saya pulang. Kejadiannya lagi itu malam. Di hari sama atau beda? Di hari yang sama. Pas malamnya berarti ini ya? Pas malamnya. Pas malamnya saya posisi lagi ngumpul sama adik-adik saya. Lagi makan bareng. Tiba-tiba adik saya tuh ngerasain bau busuk di rumah. Tapi sayanya nggak nyium. Yang anehnya tuh itu, sayanya nggak nyium. Dan dia pun ngeliat adik saya makan. Itu tuh bukan makan pakai nasi sama lauk. Dia bilang tuh, lu tuh makan kayak janin bayi. Nah, saya nggak percaya ya, orang saya makan pakai nasi kok, pakai nasi pakai lauk juga. Adik saya ngomong bukan. Dia tetap ngomong kayak begitu, bukan. Lu tuh makan tuh pakai janin. Lu bercanda aja. Saya mikirin dia bercanda, tapi emang adik saya yang satunya pun sama. Karena kan saya lebih dekat sama yang nomor 3. Jadi ngerokok bareng sama ini dia. Dia ngomong ke saya, malamnya tuh saya di depan lagi ngopi, dia duduk di samping saya. Dia ngomong, "Bang, lu tuh tadi makan apaan?" Ya saya jawab, "Ya gue makan nasi." "Enggak bang, lu makan janin." Nah saya bilang, gue nggak merasa makan janin, gue bang yang lihat sendiri. Terus dia juga ngomong, "Lu nyium bau bangke nggak, bau busuk nggak?" "Enggak, semua di sini nyium bang, kecuali lu doang." Nah pas masih malam itu juga, kejadian jam 3:30 pagi. Jadi kejadiannya itu, adik saya ngelihat ada orang masuk ke kamar saya. Itu sosoknya kambing. Sosok kambing. Bawa tongkat, dia bilang. Tapi saya ngerasa nggak ada. Disamperin sama adik saya, dinyalain lampu. Kan saya juga udah bilang, nggak boleh ada yang nyalain lampu. Ngelihat lagi dia lambang kayak begituan. Ngelihat lagi ngelambang satanik. Dia ngelihat di pojokan tuh ada Lucifer. Lagi mantau saya. Jadi pas dinyalain dia ngelihat lambang itu, dia langsung ngelihat ke arah pojok kamar. Dia langsung, kok langsung tuh dimatiin sama dia lampunya. Dia kabur paginya. Tepat paginya itu jam 7. Dia ngomong, "Gue lihat ada orang masuk ke kamar lu." "Nggak ada, lu jangan ngayal-ngayal." "Nggak ada orang lampunya aja sampai gue nyalain." Dia bilang, adik saya. Terus saya bilang, "Apa yang lu lihat?" "Gue lihat ada manusia kambing." "Manusia kambing?
Nggak ada manusia kambing. Ada gue lihat di pojokan kamar lu. Dia tuh lagi mantau lu. Terus saya ngomong, udahlah, ngapain sih lu? Kan gue bilang, udah jangan ikut-ikutan kayak gini. Jangan ikut-ikutan. Nah, udah kayak gitu, saya coba jam 7 saya coba cari teman saya. Kan karena teman saya juga ada orang yang bisa. Oke. Saya coba itu, saya dari rumah itu jam 7 ke daerah Bekasi. Bekasi. Babelan. Di situ saya cari, saya ketemu orangnya. Itu teman saya SD. Oke. Saya bener-bener ngomong, cerita sama dia. Saya bisa kayak begini, saya bisa begini. Dianya juga angkat tangan. Angkat tangan gimana nih? Dia nggak bisa bantuin. Oh. Saya juga udah ngomong tuh. Saya nyampe ke sana siang kan, 12:30 abis zuhur. Saya datang ke sana, pas ada dianya, saya ngobrol, saya langsung to the point sama ini dia. Dia ngomong ke saya, udah, lu pulang sana. Lu bukan teman gua lagi. Ngomong gitu dia? Iya. Kenapa? Kok lu ngomongnya kayak begitu? Dia baru ngomong bisik tuh ke saya di kuping saya. Gua nggak bisa bantuin lu. Ini lu udah nyatu sama setan. Dia ngomong kayak gitu. Nah, saya ngomong, ya makanya itu gua kesini mau minta bantuan lu. Gua nggak bisa, nggak kuat, ilmu gua belum nyampe. Dia bilang, coba deh lu cari, soalnya gua bener-bener nggak kuat. Ini dia ngomong ke saya, ini yang diadepin bukannya kayak semacam pocong lah, gundurwo lah, bukan. Dia bilang, bukan, ini rajanya iblis. Beraya, dia bilang, makanya gua nggak berani. Nah, dari situ nggak tahu ya, saya udah bener-bener buntu, saya udah nggak tahu lagi mau ngadu sama siapa. Dia ngebel lagi tuh. Ngebel lagi. Jadi dari rumah teman saya suruh pulang waktu itu. Dari Bekasi saya jam 1, nyampe rumah sore, saya tuh dibel saya. Bel telepon ya? Iya, ditelepon suruh datang lagi ke apartemen. Oh, dibel sama orang gereja? Saya angkat, saya ngomong, saya udah nggak mau, saya udah nggak kuat. Orang gerejanya cuma ngomong, dia ngomong seperti ini, kamu nggak bakalan bisa. Udah langsung itu dimatiin telepon. Nah dari situ saya mikir, ini gimana ini, kok aduh bener-bener buta, bener-bener buntu, nggak tahu saya harus ngadu sama siapa lagi. Akhirnya malamnya saya ngobrol sama adik-adik saya, ngobrol di meja makan. Jadi pas saya ngobrol itu belum ngomongin masalah ini, udah ada gangguan. Apa gangguan apa? Gangguannya itu ada kayak bola tapi bentuknya bentuk kepala anggota saya waktu itu. Ada bola, kalau adik saya lihat itu bola, tapi kalau saya lihat itu kayak kepala anggota saya yang waktu itu jadi tumbal. Itu gelinding atau di mana? Gelinding. Oh, Gelinding. Tapi kalau adik-adik saya lihat itu bola. Saya iniin lagi, liatin lagi. Iya bener, kepala anggota teman saya itu. Makanya saya skip dulu itu. Saya nggak mau ngomong. Jadi adik-adik saya suruh masuk dulu, udah masuk dulu. Emang pas malam itu nggak ada kejadian apa-apa, tapi yang kejadiannya itu langsung ditimpa ke saya. Jadi nggak tahu mimpi, nggak tahu nyata. Itu memang saya ngelihat nyata ya, itu saya kayak dihajar sama si Lucifer itu. Pakai ininya dia, yang tombaknya dia yang sering dia bawa. Ini masih ada bekasnya di sini. Itu saya
ngerasa bener-bener sakit, tapi dalam posisi tidur saya itu. Tapi kayak nyata gitu. Kayak nyata, bener, kayak nyata. Pas paginya saya lihat, kok badan gue kayak abis keinian, kayak semacam barang ya. Tapi pas saya pegang, kok nggak apa-apa, tapi bekasnya ada sampai sekarang. Nah, yang saya heranin itu, kok sampai segininya gitu loh. Karena kan emang ya mungkin saya bisa ikut sekte itu karena diiming-imingin dulu itu. Karena emang saya belum tahu resikonya apa, ini apa gitu loh. Tapi pas udah itu ngerasain sendiri saya tuh kayak bener-bener dipukul sama si Lucifer ini pakai tombaknya dia. Nah setelah dipukul itu, adik abang tahu gak kalau abang tuh udah stop? Belum. Oh belum tahu? Belum, itu saya masih saya skip. Karena saya belum berani ngomong. Masih saya pendem. Dan paginya saya mau coba ngebuka lagi itu, nggak bisa. Kayak ada yang nahan. Jadi mulut saya ini nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong masalah si sekte ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya punya pikiran waktu itu tuh, ini gimana gua caranya biar bisa kelar. Nah dari situ selang seminggu saya coba cari, nggak ketemu juga. Akhirnya awal 2010 itu Januari itu saya ingat adik saya ngomong. Adik saya ngomong, berhenti lu. Berhenti. Terus saya ingat banget itu. Yang waktu itu saya ikut pemakaman ibu saya yang ada ustadz ngomong berhenti. Itu ustadznya datang ke rumah saya. Itu dibilang datang secara nyata juga saya nggak tahu itu beneran datang. Jadi pas di tahun 2010 itu saya bilang kan sama adik saya, itu baru saya buka, saya beraniin ngomong. Adik saya ngomong, berhenti lu, makanya berhenti. Ya berhenti saya. Terus malamnya itu masih jam 11 malam loh. Jam 11 malam. Nah si ustadz ini pun nggak tahu kan rumah saya di mana. Tiba-tiba dia ada langsung di depan pagar. Sama siapa dia? Sendiri dia ngomong, berhenti. Daripada nanti keluarga kamu yang hilang satu persatu. Habis itu dia hilang lagi ustadznya. Bener hilang, itu hilang bener di depan saya. Makanya saya bilang, kok orang sampai saya nampar diri saya sendiri, ini mimpi apa-apaan. Tapi enggak, nyata, bener nyata. Dari situ saya coba masuk kamar, jam 1:30 saya coba tidur, nggak bisa. Karena kayaknya memang ada yang merhatiin saya, ada yang ngawasin saya. Terus saya ngomong, saya gedor pintu adik saya, gue numpang tidur dong di tempat lu sebentar aja, biar nanti pagi gue bisa ini. Ya udah, saya tidur berdua sama adik saya yang cowok. Paginya saya nanya sama adik saya nih yang perempuan, karena dia nih yang tahu si ustadz itu. Saya nanya sama adik saya, lu inget nggak yang waktu pemakaman nyokap ada ustadz ngomong ke gua, itu tempatnya di mana? Di Banten. Oh ya udah. Jadi saya dikasih alamatnya, saya cari, ketemu memang. Daerah mana tuh bang? Itu Banten, jadi di daerah pelosok Banten. Oh pelosoknya, ya. Dari gerbang Banten itu sampai ke ujung itu kurang lebih hampir 3 kilo saya jalan. Itu Bantennya daerah mana nih bang? Itu daerah Pandeglang, itu pelosoknya. Oh masih pelosok terus? Masih pelosok terus. Oh, iya. Nah dari situ saya ketemu tuh memang sama ustadz itu. Saya ngomong, Pak Ustadz udah tahu kan tujuan saya ke sini? Dia ngomong, iya saya udah tahu tujuan kamu ke sini, kamu nggak perlu cerita, tapi saya cuma mau bilang, saya nggak bisa bantuin kamu.
Karena kamu udah benar-benar menyatu. Udah menyatu daging kamu sama dia, ngomongnya iblis. Serem ya. Nah ini sebelum kita ke ceritanya, itu abang ketemu dia di rumahnya atau di mana? Di rumahnya. Siapa dia? Maksudnya kiai sana kah atau punya pesantren atau apa gitu? Dia tuh di sana tuh ustadz pembuka agama. Oh iya. Pas saya datang ke sana, saya ngomong seperti itu, Pak Ustadz udah tahu tujuan saya ke sini. Pasti saya mau minta tolong sama Pak Ustadz. Tapi Ustadz yang ngomong ke saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup karena yang saya lawan ini, kamu tahu ini siapa yang kalau bakalan saya lawan kalau saya bantuin kamu. Iya Pak Ustadz, saya tahu. Makanya saya nggak bisa. Karena ini memang ilmunya sangat tinggi. Dan kalau saya bantu kamu, ini pun resikonya nyawa saya sendiri. Nah dari situ saya coba lagi minta bantuan sama Ustadz itu lagi. Saya coba, Pak Ustadz tolonglah ini saya. Nah dari situ dia coba ngomong ke saya. Dia bilang, ya udah kalau kamu mau saya bantuin, kamu balik lagi 2 minggu ke sini. Nah dari situ saya pulang ke rumah. Itu nyampe di rumah itu sekitar jam 2. Nah dari situ udah tuh mulai tuh kejadian yang bener-bener di luar nalar kita. Oke, gimana nih? Awalnya saya nyampe rumah itu pintu langsung kebuka sendiri. Pintu kebuka sendiri, saya mikir ini paling cuma angin. Tapi pas pintu dibuka, itu saya bener-bener nyium banget bau busuk. Saya cari, nggak ada, nggak nemu sampai saya bangunin adik saya nomor 2 sama nomor 3 itu, dia nggak nyium. Tetap itu saya coba cari sampai jam 3 saya cari, itu bener-bener nggak ada. Nggak tahu itu baunya dari mana, nggak tahu asal mulanya baunya dari mana, itu langsung nyenget pas pintu kebuka. Nah pas saya coba mau tidur itu jam 3, jam 3:30, 4 subuh. Itu kayak di atas saya, di atas tempat tidur saya, itu langsung depan sama saya. Itu kayak sosok yang anggota saya ini, teman anggota saya ini. Dia bilang, balik, daripada nanti panjang urusannya. Masih belum saya hirauin, masih saya anggap udahlah. Cuekin lah. Orang gue mau tidur kok lu iniin. Besoknya paginya adik saya bangunin, karena kan di rumah juga adik saya melihara kucing sama. Tiba-tiba kucing saya mati. Berapa yang mati? Langsung semuanya 5-5-nya. 5-5 itu heran saya. Padahal itu kucing sehat, sering saya kasih makan, tapi kok bisa mati? Nah, adik saya ngomong, udah berhenti. Masih saya hirauin tetap, walaupun saya sering ditelepon, ibaratnya sering diteror lewat BBM dulu tuh, di SMS, tetap masih saya hirauin. Pas jengah-jengahnya, pas saya mau jalan ke tempat Pak Ustadz ini, pas 2 minggu itu tuh saya ngerasa udah, nggak bisa nih. Kalau misalkan gua terusin di perjalanan, takutnya kenapa-kenapa. Tapi adik saya tetap ngotot, udah, sono lu datang. Saya paksa. Benar kejadian di tol itu. Jadi bis yang saya tumpangin itu tabrakan langsung terbalik, bener-bener terbalik. Tapi yang anehnya, saya enggak kenapa-kenapa. Bersih, total bener, masih utuh, nggak ada luka satupun. Padahal itu bis bener-bener terbalik, terbaliknya juga
wah parah itu benar. Penumpang yang lain tuh ada yang luka ringan, luka berat, cuma saya doang. Ada yang meninggal gak? Ada 1 orang, keneknya. Oh, keneknya meninggal? Keneknya meninggal. Tapi yang benar yang saya heranin, kok saya nggak kenapa-kenapa. Itu. Dari situ saya dibawa ambulan, diperiksa di daerah kilometer berapa itu pokoknya. Itu saya di situ diperiksa dulu, habis diperiksa saya disuruh pulang, udah pulang masing-masing. Pas paginya nyampe di rumah, itu kejadian lagi bang. Bau busuk lagi. Dan itu pun adik saya nyium sama. Tapi pas kita cari sama-sama, nggak ada. Nggak ada. Tapi adik saya nyium ada di kamar saya. Itu bau busuknya. Pas saya cari di kamar, ternyata memang ada. Itu janin yang waktu saya ambil dari Indramayu, itu ada di kamar saya, utuh. Gila ya, luar logika banget ya. Utuh. Ada di mana posisi waktu itu? Posisinya itu ada di tempat tidur saya. Makanya saya heran, kok ada janin. Saya sempat mikir soalnya botolnya ini, botol yang waktu saya ambil waktu ke kampung Indramayu itu, kok, wah nggak beres nih. Saya mikirnya, nggak beres nih. Dari situ saya coba taruh, saya ngomong ke adik saya, lu diem dulu, lu jangan kemana-mana, lu diem di rumah, jangan keluar kamar, biar gua coba datang nih. Saya coba datang, saya jalan pagi itu, jam 8:30, nyampe sana siang jam 11, saya coba ngomong sama penjaga gerejanya, ini kenapa kok aneh? Nah, penjaga gerejanya ngomong ke saya, kamu jangan macem-macem. Saya tahu kamu mau kemana, arah tujuannya. Kamu jangan macem-macem, karena kalau kamu macem-macem, lebih parah dari ini. Dia bilang. Nah, dari situ saya coba, masih saya hirauin bang. Saya pulang, saya nyampe di rumah itu saya lihat, nggak ada bang. Toples yang ada janinnya itu hilang lagi. Aduh. Hilang lagi, bener-bener hilang. Orang adik saya aja sampai heran, itu bener hilang lagi. Terus adik saya mungkin nggak tahu ya. Adik saya ngomong ke saya, coba lu paksain, lu harus datang ini ke tempat Ustadz kemarin. Saya mikir, oh ya udah. Saya coba datang. Itu pas kejadian itu, selang 3 hari saya coba datang ke sana, berat bang rasanya buat ngelangkah itu. Ngelangkah keluar dari rumah itu berat. Kayak ada yang nahan kaki ini. Berat banget, bener. Terus sampai adik saya ngomong, udah paksain, jalanin. Saya coba paksain. Akhirnya nyampe tuh. Saya dari rumah siang, nyampe ke sana malam. Ustadznya ngomong ke saya, ini kamu emang nggak bisa. Saya angkat tangan. Sampai angkat tangan? Sampai angkat tangan, Ustadznya ngomong. Ngerinya. Karena kamu kesini bawa orang. Saya bilang, nggak ada Pak Ustadz, saya bawa orang. Saya lihat kamu bawa orang ke sini. Saya lihat kamu bawa siapa, dia bilang. Saya nggak kuat, dia bilang. Kalau saya lawan, saya yang hancur. Saya yang bisa dibunuh sama dia bilang. Karena Ustadznya ngomong ke saya, yang penting kamu ikhlasin, jalanin ini semua. Kalau bisa kamu lawan sama yang namanya sholat tahajud, sholat fardu, dia bilang. Insya Allah, dia bilang, pelan-pelan pasti bisa. Soalnya Ustadznya bilang, pas saya mau pulang, dia cuma ngebisikin, ini yang ngikutin kamu, ada sekarang.
lagi ngelawan kodam saya. Dia sempat ngomong, Lucifer. Saya ngomong, iya Pak Ustadz, bener. Iya, ada. Dia bilang, udah kamu pulang. Udah, saya disuruh pulang. Saya pulang, nggak tahu saya mau arah. Itu bener-bener nggak tahu, saya buta, saya mau kemana, ini gimana. Tapi tetap adik saya bilang, nyaranin, lo harus berhenti. Gimana pun caranya. Kasian nanti bini lu, anak lu. Iya, saya bilang. Tapi waktu itu posisi abang udah nikah belum? Belum. Oh belum. Belum. Jadi yang bener-bener parah itu, Bang, kan itu kejadian 2010 bulan Maret. Ini 2010 akhir. Jadi bener-bener yang saya mau real keluar dari sekte itu. Itu saya kayak melawan diri saya sendiri. Dan itu pun saya ngelawan kayak ngelawan manusia yang beribu banyak itu, bener-bener kayak perang, Bang. Kayak perang. Jadi gimana ya kalau misalkan diiniin, susah, Bang. Oke, coba gimana tuh pelan-pelan abang ceritain. Jadi pas pertama itu saya coba mau sholatin, nggak bisa. Saya mau coba ngambil air wudhu, ada yang ngomong, lu buat apa sholat? Tuhan lu siapa? Ngapain lu sholat? Udah, balik lagi saya. Balik lagi, saya mau coba lagi, tetap. Saya baru ngambil air wudhu, baru iniin tangan, udah bilang, balik. Nanti tubuh lo sendiri yang kena. Saya coba paksa terus. Alhamdulillahnya, saya bisa ngambil air wudhu, saya coba sholat. Saya niatin sholat tobat. Pas Allahu Akbar, petir datang, Bang. Petir. Pas saya mau Allahu Akbar, petir datang. Hujan gede, cuma yang aneh itu hujannya di sekeliling kampung saya doang. Nggak merata gitu. Nggak merata. Hujan lokal ya bisa dibilang ya. Saya mikir gangguan apa lagi nih. Saya coba lagi sholat, nggak bisa. Malah yang nongol itu sosok si Lucifernya langsung ngadep ke saya. Ngadep ke saya, amarah banget, penuh amarah, kayak orang-orang bener-bener kesel lah. Sampai dia ngomong, mati kau. Dari situ saya berhenti nggak jadi sholat. Saya coba tidur, nggak bisa. Saya diancam lagi sama sosok itu, mati kau. Dia kalau setiap saya mau sholat pasti bilangnya kayak gitu. Itu bisikan atau gimana? Jadi dia, Bang, jadi sosok itu langsung yang datang. Bukannya bisikan apa-apa, langsung sosok itu langsung datang ke depan muka saya. Terus saya sempat ngomong sama adik saya, ini gimana? Tolongin. Gue bener-bener mau keluar. Nah, adik saya ngomong, dia, lu sebenarnya ikut apa ini, ikut apa? Baru dari situ saya ngomong semua. Mulai sama, terbuka nih. Mulai. Saya buka, saya ngomong sama adik saya ngomong, gue sebenarnya ikut satanik. Dia tuh nggak tahu satanik apaan. Satanik itu sekte yang nyembah setan. Nah, terus saya sempat ngomong, lu pernah lihat kan ada lambang setan di kamar gua? Iya. Nah, iya itu. Terus saya juga sempat ngomong, lu pernah lihat ada sosok kuda di kamar gua yang selalu ngawasin gua tidur?
ya itulah Tuhan gua. Tuhan yang gua sembah. Dia sempat kaget, bengong, dia nggak bisa jawab apa-apa, sampai saya dimaki-maki sama adik saya sendiri. Lu tolol, lu bego, katanya. Jangan-jangan adik saya juga punya pikiran, jangan-jangan bapak sama ibu ini gara-gara ulah lu. Nah kalau itu saya juga kurang tahu kan. Nah saya ngomong, kalau itu gua bener-bener nggak tahu gua. Kalau masalah orang tua kita gua tuh nggak tahu. Tapi saya ngomong emang pas waktu kejadian gua mau makan janin segala itu tuh emang selalu ada aja yang iniin. Entah itu bapak awalnya, terus orang tua. Soalnya pas waktu kedua orang tua saya meninggal, Bang, itu jujur saya nggak turun ke liang kubur. Abang nggak turun? Nggak turun. Karena menurut saya nggak boleh kalau kita turun tuh. Oh, diajarin itu? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya pas orang tua udah di dalam liang kubur, udah saya pulang. Jadi lebih parah, Bang. Jadi bener-bener kacau. Nggak. Mati. Mati nih, lag nih, Bang. Hah? Mati, nggak tahu kenapa nih. Lighting? Iya. Coba cek dulu. Aduh, lagi seru-serunya nih. Waduh. Putus. Iya, Bang. Tahu Bang ya, bentar. Iya. Aduh, itu yang masih nyala, yang sebelah. Iya, Bang. Yang satu mati, Bang. Mana ya? Mati. Tiba-tiba baru itu, Bang. Oke, kita break dulu bentar aja ya. Break dulu bentar. Oke, Bang, break dulu bentar, Bang ya. Iya. Nggak ada lighting lagi ya? Nggak ada, Bang. Oh, ya udah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.